Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan membahas materi tentang simulation based computer. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Wardatul Hasanah Ilkomariah, NIM 170. Di sini saya sebagai penyaji pertama akan membahas tentang pengertian simulation based computer. Simulation based computer atau bisa disebut dengan simulasi komputer adalah program software komputer yang berfungsi untuk menirukan perilaku sistem nyata atau realitas tertentu. Jadi, simulation based computer atau simulasi komputer ini adalah suatu proses tiruan dari perilaku sistem nyata melalui program komputer. Prinsip dasar dari simulasi komputer adalah bahwa dengan membangun model matematik atas sistem nyata, maka selanjutnya model tersebut dapat diubah menjadi suatu program komputer, di mana program tersebut bisa menirukan perilaku sistem nyata tersebut menjadi sebuah model. Simulasi merupakan alat yang tepat untuk dipakai, terutama apabila diharuskan untuk melaksanakan eksperimen guna mencari komentar atau solusi terbaik dari komponen-komponen sistem. Lalu, jenis-jenis simulation based computer dibagi menjadi 3. Yang pertama, simulasi analog. Simulasi analog adalah simulasi yang implementasinya menggunakan rangkaian elektronika analog, seperti op-amp atau disebut dengan operational amplifier untuk integrasi, pembanding, penjumlah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu simulasi digital. Simulasi digital adalah simulasi yang implementasinya menggunakan komputer digital. Contohnya yaitu komputer, handphone, kamera digital, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu simulasi hibrid. Simulasi hibrid adalah simulasi yang implementasinya menggunakan rangkaian analog dan rangkaian digital. Contoh komputer hibrid. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh penyaji kedua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursahila, NIM 1806111000186 dari kelas 5E, kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model simulation based computer dan kelebihan atau keunggulan simulation based computer atau simulasi berbasis komputer. Yang pertama yakni model simulasi based computer. Model simulasi based computer di sini dibedakan menjadi 3, yakni model simulasi statis, model simulasi dinamis, dan model simulasi kontinu. Yang pertama yakni model simulasi statis. Model simulasi statis sendiri yakni representasi sistem pada sewaktu-waktu tertentu atau model yang digunakan untuk mempresentasikan sistem di mana waktu tidak memiliki peran. Contohnya simulasi Monte Carlo, simulasi perilaku sistem fisika dan matematika. Yang kedua yakni model simulasi dinamis. Model simulasi dinamis yakni representasi sistem sepanjang pergantian waktu ke waktu. Contohnya sistem konveyor di pabrik. Yang ketiga, model simulasi kontinu. Model simulasi kontinu di sini adalah model simulasi di mana status atau state dari sistem berubah secara kontinu karena berubahnya waktu. Contohnya simulasi populasi penduduk. Selanjutnya yakni kelebihan atau keunggulan simulasi komputer. Keunggulan atau kelebihan simulasi komputer di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama yakni memberi jawaban, yang kedua menganalisis, yang ketiga lebih realistis, yang keempat mempelajari mana yang lebih penting, dan yang kelima menyelidiki secara langsung. Yang pertama, simulasi bisa memberi jawaban apa yang tidak bisa dilakukan oleh analitik.
Yang kedua, menganalisis. Simulasi dapat digunakan untuk menganalisis pada situasi keadaan nyata yang tidak bisa dilakukan oleh model kuantitatif konvensional. Yang ketiga, lebih realistis. Model simulasi lebih realistis terhadap sistem nyata karena asumsi yang lebih sedikit. Yang keempat, mempelajari mana yang lebih penting. Simulasi membolehkan untuk mempelajari pengaruh alternatif dari sekumpulan individu atau variabel mana yang lebih penting. Yang kelima, menyelidiki secara langsung. Dalam banyak hal, simulasi lebih mudah dari percobaannya sendiri. Dalam sejumlah proses dimensi, simulasi menyelidiki secara langsung dan terperinci dalam periode waktu khusus. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakin Hasin, NIM 189. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya tentang simulation based computer. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang kekurangan simulasi komputer dan langkah-langkah simulasi basis komputer. Dalam kekurangan simulasi komputer itu ada 3. Yang pertama, bukan presisi dan optimasi. Jadi, simulasi itu bukan presisi dan juga bukan suatu proses optimasi. Jadi jangan pernah beranggapan bahwasanya simulasi dapat menghasilkan penyelesaian. Tidak. Tapi simulasi itu menghasilkan cara untuk menilai jawaban, termasuk jawaban yang optimal. Yang kedua, biaya yang mahal dan waktu yang lama. Maksudnya di sini simulasi ini memerlukan biaya yang mahal dan juga waktu yang lama dibandingkan dengan model analitik. Yang ketiga, tidak semua simulasi dilakukan dengan simulasi, kecuali simulasi yang memuat kepastian. Lanjut, di sini saya juga akan menjelaskan tentang langkah-langkah simulation based computer. Dalam langkah-langkah melakukan simulasi komputer itu ada beberapa. Yang pertama, tahap pengumpulan dan pengelolaan data. Nah, langkah awal dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data waktu proses produksi dari perusahaan yang mencangkup waktu di mana intensitas mulai memasuki suatu proses, waktu di mana intensitas meninggalkan suatu proses, dan durasi lamanya intensitas berada dalam suatu proses. Selain data tersebut, juga diperlukan data tentang karakteristik tiap proses dan sistem, meliputi kapasitas record cache tiap proses dan menjadwalkan setiap proses sehingga model simulasi yang dibuat dapat mempresentasikan proses-proses tersebut secara tepat. Data yang diperlukan adalah data waktu proses produksi. Nah, langkah selanjutnya adalah mengeliminasi data-data yang bermasalah, yaitu data-data yang mengandung kesalahan pencatatan waktu. Misalnya, data durasi waktu yang bernilai negatif. Yang kedua, tahap perancangan model simulasi. Nah, dalam tahap perancangan model simulasi ini, model simulasi dirancang sesuai dengan karakteristik dari sistem nyata di mana kapasitas record cache dan penjadwalan tiap proses disesuaikan dengan sistem nyata.
Durasi tiap proses dan delay antara proses juga mengikuti distribusi data yang diambil dari sistem nyata. Nah, sedangkan kedatangan entitas disesuaikan dengan waktu kedatangan entitas pada sistem nyata. Yang ketiga, tahap verifikasi model simulasi. Nah, dalam tahap verifikasi model simulasi ini, verifikasi pada penelitian ini dilakukan dengan memastikan bahwa model simulasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk itu perlu dilakukan uji sistematika untuk mengetahui apakah komponen-komponen dalam model sudah berjalan sesuai dengan konsep yang diinginkan atau tidak. Nah, hal yang akan diuji dalam verifikasi ini adalah waktu di mana intensitas keluar dari proses yang ada di dalam model. Verifikasi ini dilakukan dengan uji T2 sampel. Yang terakhir adalah tahap validasi model simulasi. Proses validasi yang akan dilakukan pada model ini adalah membandingkan data waktu intensitas keluar dari sistem pada model dengan data waktu intensitas keluar dari sistem pada sistem nyata. Pembandingan itu dilakukan dengan menguji tingkat signifikasi kemiripan dua data waktu tersebut dengan uji T2 sampel seperti pada proses verifikasi sebelumnya. Nah, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan sama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif, NIM 192. Di sini saya sebagai penyaji keempat yang akan membahas tentang contoh simulation based computer. Model simulasi ini mudah beradaptasi dan mudah digunakan untuk berbagai masalah. Model simulasi juga dapat dipadukan dengan model numerik untuk menganalisa sistem yang lebih kompleks jika didukung dengan data yang berhubungan langsung dengan angka acak dengan tipe data probabilistik. Nah, di sini saya mengambil bagaimana sebuah mobil menabrak suatu hambatan. Jadi, jika misalkan kita mengamati dan menyimulasi bagaimana sebuah mobil menabrak suatu hambatan atau barir. Lalu apa yang pertama kali dalam tahapan simulasi komputer? Jadi yang perlu dilakukan pertama kali ialah membuat program komputer atau model numerik yang berguna untuk mempresentasikan model mobil dan model hambatan. Nah, dan kemudian melakukan simulasi tabrakan antara kedua model tersebut dan menghitung efek tabrakan yang tadi dilakukan terhadap struktur mobil melalui cara analisis numerik. Jadi hasil dari percobaan simulasi tabrakan tadi kemudian dikaji secara visual melalui tampilan video sehingga dapat diketahui nilai besaran-besaran faktor gaya dan percepatan ketika mobil bertabrakan. Nah, dan kemudian digunakan untuk melihat efek tabrakan terhadap struktur mobil dan penumpangnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke materi pertama.